اللهم صل وسلم وكرم وعلى آله وكرم وعلى هذه النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah kita sebagai hamba Allah tidak henti-hentinya selalu bersyukur, dan dengan rasa syukur itu kita akan semakin bertafakur, yang akhirnya kita akan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kita sebagai makhluk Allah tidak lain dan tidak bukan, tugas kita hanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jam, setiap menit, setiap waktu, setiap detik, tidak ada yang tidak bisa kita syukuri atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari melek mata sampai kita tidur harus kita syukuri. Begitu kita bangun, kita sudah bersyukur sama Allah. Di saat kita bangun tidur, kita sudah bersyukur kepada Allah sebagai orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Di saat kita bangun tidur, kita sudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebelum kita tidur kita sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Kenapa kita hari ini masih hidup? Kenapa hari ini kita masih hidup? Karena sebelum tidur kita bersyukur, kita baca doa. Kalau kita sebelum tidur sudah baca doa, sewaktu-waktu di saat Allah mau ngambil cabut nyawa kita, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ada kagak orang yang meninggal di saat tidur gak bangun-bangun? Banyak ya. Malam ini merem, besok pagi belum tentu melek lagi. Makanya bersyukur sebelum tidur. Di saat kita bangun bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa kita dibangunkan? Berarti Allah masih sayang, Allah masih kesempatan, Allah masih beri kesempatan kita untuk selalu memperbaiki diri. Kalau ada orang di saat tidur terus bangun, setelah bangun tidur hanya melakukan kejahatan dan kemaksiatan, itu dia tidak bersyukur sama Allah. Hati-hati, malaikat maut kalau udah datang kagak pakai WA ya. Malaikat maut kalau datang kagak pakai WA dulu, dia kagak pakai SMS dulu ya. Di jalan tiba-tiba dicabut, mati. Lagi sholat, lagi sujud dicabut, mati. Lagi ngeplek main gaple, main judi, mati. Lagi ngadu ayam, mati. Ayamnya mati, yang ngadu mati. Kalau udah begitu bahaya ya. Sekarang dia ngeliatin ayam mendel-mendel sama temennya, tok. Entar di akhirat dia mendel-mendel sama orang yang ngadunya. Hati-hati ya. Alhamdulillah kita dibimbing sama guru kita, sama Ustadz Maulana untuk selalu bersyukur. Di setiap malam Jumatnya kita hadir di tempat yang mulia, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati Isra wal Mi'rajnya. Apa itu Isra wal Mi'raj?
Ya, beberapa tahun belakangan ada seorang kiai, ada orang ulama, ada seseorang yang dipanggil Buya. Buya. Tapi kelakuannya buaya. Dia kagak percaya sama Isra Mi'raj. Tapi orangnya sekarang udah innalillahi. Dikuburnya pakai peti. Orang Islam dikubur pakai peti. Kalau kita mah kagak pakai peti. Ya, dia dikubur pakai peti. Itu salah satu orang yang gak percaya. Katanya Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad berjalan di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Kata dia, emang sampean lihat? Loh, Buya ngomong kayak gitu, emang sampean lihat? Dari mana sampean tahu Nabi Muhammad berangkat secepat itu? Itu kalau pandangan manusia kagak nyampe memang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya ribuan kilometer, langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Di mana tuh Sidratul Muntaha? Kiritan, kesana dikit, bukan. Ya, condet, bukan. Ya, kita jelaskan. Di saat sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, ya, ada yang namanya langit. Langit makhluk Allah bukan. Makhluk. Bumi makhluk Allah bukan. Makhluk. Semua yang diciptakan namanya makhluk. Kalau yang menciptakan namanya Khalik. Ada yang namanya Khalik. Ya, kalau ada orang namanya Khalik berat, karena Khalik maksudnya Tuhan. Ya, tapi beda. Ada skalanya. Jadi sebelum Allah ciptakan, turunkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, itu yang namanya makhluk Allah berupa langit, dia bangga. Hai bumi, saya bangga dijadikan makhluk Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Kenapa? Kata bumi, karena di langit kagak ada orang yang mau bermaksiat. Di langit kagak ada yang maksiat. Ada pernah ente lihat orang maksiat di langit? Kagak ada. Nah, kalau di bumi Allah ciptakan jin untuk hidup di bumi. Ada yang taat, ada yang maksiat. Jin juga sama kayak manusia, ya. Ada yang taat, ada yang rajin ibadah, ada yang rajin maksiat, ada yang rajin berbuat dosa. Nah, si langit ini bangga. Saya bangga. Saya menjadi makhluk Allah yang mulia. Kenapa? Karena di tempat saya kagak ada yang berani maksiat. Kagak ada. Nah, suatu saat Allah izinkan, Allah turunkanlah makhluk yang paling mulia, yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkanlah ke bumi. Heboh ke langit. Heboh. Allah sudah menurunkan seorang makhluk yang dengan diturunkannya beliau, maka tanah yang tadinya penuh dengan kezaliman akan penuh dengan keampunan. Tanah yang tadinya penuh dengan kemaksiatan akan penuh dengan keimanan. Rame itu, ya, rame, heboh. Ibu-ibu kalau rame, kalau heboh itu nyereket banget. Akhirnya kedengar tuh ke seluruh antero penjuru langit.